Oke, selamat datang kembali. Jadi di part 3 ini kita akan belajar mengenai CI dengan GitHub Action. Dan sekaligus kita akan coba overview tentang GitHub Marketplace ya. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di video ini? Jadi kita akan belajar gimana cara kita membuat CI pipeline dan belajar triggering event, basic triggering event di GitHub Action. Oke, jadi di sini saya udah ada sampel project. Jadi project ini sederhana. Dia hanya untuk listening HTML menggunakan Flux. Jadi di sini saya udah ada unit test juga. Nah, di sini kita akan buat testing untuk si aplikasinya. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke GitHub Action-nya, kita coba dulu ya di lokal. Jadi seperti apa nih expect kita nanti saat dijalankan itu. Oke, jadi di sini saya sudah ada terminal. Kita bisa running aja untuk Flux-nya. Kita coba running dulu, Flux run. Nah, ini kita bisa copy aja. Jadi tampilannya sederhana ya. Jadi kalau request ke port lokal ya, ini karena masih development environment, jadi ke port 5000. Nanti akan tampilan seperti ini, hello world, fun learning CI/CD with GitHub Action ya. Jadi di aplikasinya itu saya juga buat untuk routing. Jadi kalau misalkan kita tambahin root seperti Octocat, nah dia akan berubah menjadi hello Octocat, bukan hello world lagi. Oke. Nah, di bagian unit testnya kita juga buat untuk ngecek apakah saat dia di request rootnya itu custom, itu dia akan resultnya tuh seperti ini gitu. Misalkan kita rootnya itu Octocat, jadi dia hello Octocat atau enggak gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa buat di sini saya buat pakai Python test ya, PyTest. Teman-teman bisa install dengan pip install PyTest atau bisa kunjungi di documentationnya di test dokumen. Nah, ini. Nah, di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa kunjungi di PyTest docs.pytest.org. Nah, ini komplit dan jelas dan mudah dipahami juga dokumentasinya. Nah, di sini kita coba overview dulu dari tesnya. Jadi simple aja. Untuk tesnya itu hanya kita cek apakah saat di request custom root dia akan greetings dengan custom inputnya itu. Coba kita lihat di tes. Nah, seperti ini ya. Jadi saat dia nggak dikasih parameter atau rootnya, dia akan memberikan output hello world. Nah, kalau misalkan kita pakai misal custom your name, dia akan memberikan output hello your name itu. Oke, gitu ya. Jadi untuk jalanin tesnya, jadi simple, tinggal teman-teman bisa langsung ke root direktorinya, lalu jalankan dengan menggunakan komen. Oh ya, ini jangan lupa kalau misalkan teman-teman menggunakan virtual environment, diaktifkan dulu ya. .pnp bin activate. Nah, setelah diaktifate, teman-teman bisa jalanin dengan PyTest. Nah, expect-nya kita akan seperti ini. Jadi ketika aplikasi kita dites dan pass semua dari tes-tes yang kita buat, dari unit test yang kita buat, itu akan memberikan result to passed ya, artinya dua tes itu pas gitu. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut ke GitHub-nya. Oke, jadi untuk GitHub Action itu ada, kita bisa buat directory baru di repository kita dengan nama .github ya. Nanti di dalamnya itu berisi workflow.
Oke, kita coba ke action dulu. Nah, di sini kalau teman-teman baru pertama kali nih membuat GitHub Action, teman-teman akan disarankan untuk menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh GitHub. Nah, contohnya di sini teman-teman juga akan detect langsung ya untuk repository-nya kira-kira dia menggunakan apa. Karena di sini saya menggunakan Python, bahasanya Python ya. Jadi biasanya di sini akan direkomendasikan seperti Pylin, Python application dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu dari ini untuk starting template-nya ya. Oke, misalkan kita contoh menggunakan Python application with Pylin ya. Nah, ini kita configure. Oke, nah di sini, nah ini sebenarnya Pylin sih sama aja ya, tinggal dia tuh diganti aja gitu. Atau teman-teman mau menggunakan yang lain juga bisa. Contohnya yang lebih general, Python application. Nah, ini terlalu banyak ya. Oke, mungkin kita pakai yang Pylin aja. Coba kita coba yang ini. Kayaknya Pylin aja deh. Oke. Nah, ini lebih simple. Oke. Nah, jadi untuk starting template-nya nggak masalah pilih yang mana aja, karena hanya starting template-nya aja ya gitu. Jadi di sini, nah coba ini cara close-nya gimana ya? Oh, nggak bisa ya. Oke. Jadi di dalam GitHub Action itu ada beberapa komponen. Nah, ini penting banget teman-teman ketahui. Jadi kalau GitHub Action itu ada 3 basic komponen. Yang pertama itu name-nya atau nama dari si workflow-nya. Lalu ada on. On ini adalah event triggering. Jadi saat apa workflow ini akan dijalankan, gitu ya. Jadi untuk yang terakhir itu adalah jobs. Jobs ini adalah task apa saja yang akan dijalankan saat workflow ini tertrigger gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah build. Build ini adalah environment ya. Environment dari si GitHub action-nya. Jadi dia akan membuild mesin dengan ini contohnya di sini runs on Ubuntu latest. Jadi teman-teman juga bisa pilih seperti Windows, macOS dan lain sebagainya. Bisa lihat di dokumentasi GitHub action-nya. Nah, di sini kita pakai Ubuntu aja, nggak apa-apa. Lalu kita ada strategi ini, teman-teman bisa pilih. Nah, contoh kan kita pakai Python ya. Jadi Python versionnya kita bisa sesuaikan. Ini nggak perlu sampai banyak segini sih. Jadi kita perlunya, karena saya pakai Python 3.9, jadi kita hapus aja yang ini. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah step. Nah, step ini adalah list task yang akan dijalankan. Oke, gitu ya. Jadi ada name, triggering. Nah, jobs ini adalah tasknya yang akan dijalankannya. Nah, ini build itu adalah runnernya. Kita bisa sebut runner. Jadi yang menjalankan si tasknya ini, mesin yang menjalankan tasknya ini. Nah, step ini adalah list dari tasknya. Oke, sederhana ya. Jadi untuk setupnya, jadi kita bisa masuk. Nah, ini ke bagian install dependencies aja. Jadi tinggal upgrade pip. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa pip install min-r requirement.txt ya. Kenapa kita pakai ini? Karena requirement yang ada di aplikasi kita itu semuanya ada di requirements.txt. Oke. Setelah itu kita juga harus install PyTest. Nah, kita bisa install PyTest untuk running unit test yang sudah kita buat. Nah, setelah itu, nah ini kita hapus aja. Kita ganti jadi run unit test flux with PyTest. Oke. Nah, cara jalan runningnya sama. Jadi kita
kan kalau kita di lokal itu kita jalaninya hanya PyTest-nya aja ya. Itu bisa kita langsung jalanin aja PyTest. Nah, dia akan otomatis menjalankan si unit test yang seperti kita di lokal ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya lupa untuk kenalin nih di stepsnya itu ada apa aja sintaks-sintaksnya. Jadi ini udah selesai ya. Jadi tinggal gini aja. Nah, di dalam GitHub Action kita bisa namain juga nih, name-nya itu kan misalkan unit test. Nah, di bagian name-nya ini biasa aja ya. Nah, untuk triggeringnya, nah di sini teman-teman customizable banget. Jadi teman-teman bisa scheduling workflow, terus mau kita triggering untuk pull request, branch mana aja itu bisa kita atur. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini contohnya. Nah, kita kan karena kita mau nge-trigger setiap push yang terjadi di repository, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi on itu pada apa gitu ya. Terus push titik 2. Nah, setelah itu kita define branch-nya. Karena kita menggunakan branch master, jadi kita masukkan master. Oke. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman pakai main juga bisa pakai main. Kalau mau dijalankan di development branch itu juga bisa. Karena kita pakainya yang master, jadi master aja. Oke, seperti itu ya. Oke, ini kenapa merah nih? Bentar. Invalid type found, object expected array was found. Oh, oke. Jadi harus pakai array. Oke. Branches master. Oke, sip, aman ya. Jadi ketika ada push ke branch master, dia akan menjalankan workflow yang ada di sini. Nah, kita juga bisa tambahin seperti pull request. Jadi ketika ada pull request yang terjadi di repository-nya, itu akan langsung nge-trigger si workflow-nya. Oke, sip. Jadi begini, kita review dulu. Nah, untuk jobs, nah di jobs ini teman-teman bisa bikin build, terus runs on. Ini Ubuntu latest bisa pilih juga. Nah, tapi lebih disarankan sih di Ubuntu latest ya. Strategi, matrix, Python versionnya kita 3.9. Nah, di bagian steps ini ada komponen-komponen. Nah, ini use itu untuk kita menggunakan plugin yang disediakan oleh si GitHub Marketplace. Nah, contohnya kayak misalkan kita mau pakai Git SSH Action. Nah, kita tinggal lihat di sini. Nah, ini use ini kita tinggal copy aja gitu. Copy. Nah, lalu kita pakai di sini kayak gitu. Jadi apapun pluginnya itu akan menggunakan use. Nah, lalu ada name. Name ini namanya, nama tagsnya yang akan dijalankan. Lalu di sini juga bisa kita pakai use lagi untuk setup Python-nya. Nah, ini Python-nya itu kita pakai matrix.python version. Nah, jadi matrix ini strategi matrix.python version ya. Lalu untuk dependencies kita bikin. Nah, karena ini run-nya di Ubuntu latest, jadi di bagian run ini itu kita sama aja kayak ngejalanin di terminal Linux ya. Jadi Python min pip install upgrade pip untuk upgrade pipnya. Terus lalu kita bisa install requirements yang ada di file requirements.txt. Lalu kita install juga pip install pytest. Oke. Sip. Sepertinya udah bisa. Ini kita oh ya, di dalam GitHub Action-nya teman-teman bisa bikin, kalau teman-teman bisa juga bisa bikin di lokal ya, tapi kita kali ini menggunakan di GitHub-nya langsung ya. Jadi .github/workflows, bikin direktori lagi di dalam direktori GitHub, lalu namain workflow teman-teman itu dengan menggunakan format .yaml ya. Nah, ini kita kasih nama aja unit test, atau enggak ini aja flux ci. Oke. Sip.
Sudah, kalau begitu kita mulai start commit. Oke, commit new files. Oke. Nah, di pertama kali kita akan nge-push CCI-nya. Nah, biasanya dia akan dijalankan. Nah, ini. Nanti kalau misalkan kita udah mulai bikin GitHub Action, dia akan langsung nge-trigger ya. Karena kan kita nge-push ke branch master ya. Jadi di action, nah ini sedang jalan nih berarti. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai ya. Harusnya nggak lama sih. Nah, oke. Ini udah selesai, kita bisa lihat hasilnya. Nah, kalau misalkan centang hijau seperti ini berarti setiap task yang ada di GitHub Action-nya itu berhasil ya. Jadi kita bisa lihat, oke, di sini udah ada beberapa task. Nah, di bagian sini install dependencies ya, sesuai yang kita buat. Ini run unit test flux with pytest. Di sini kita lihat dulu install dependencies-nya apakah ada error. Oke, aman. Lalu untuk pytest-nya juga nggak ada error ya, karena kita dijalankan di lokal juga nggak ada error. Jadi resultnya sama. Oke, begitu untuk GitHub kita writing CI-nya, dan untuk overview GitHub Marketplace. Jadi sederhana ya teman-teman, untuk menggunakan plugin di GitHub Action itu hanya menggunakan syntax use untuk menggunakan pluginnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita selanjutnya akan mencoba untuk setup server dan setup CD-nya. Jadi setelah dites, kita akan coba deploy aplikasinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.